Pertama yaitu pendahuluan. Gargarisma infusa daun jambu biji adalah ramuan alami yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk merawat beberapa masalah kesehatan mulai dari gangguan pada mulut hingga masalah pencernaan. Daun jambu biji yang kaya akan senyawa antioksidan dan memiliki sifat antiinflamasi serta antimikroba diolah menjadi infusa yang kemudian digunakan sebagai larutan kumur. Penggunaan daun jambu biji dalam gargarisma ini diyakini memberi manfaat yang beragam bagi kesehatan mulut. Selanjutnya, alasan melakukan penelitian ini untuk mengetahui mutu fisik gargarisma ekstrak daun jambu biji yang meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji volume terpindahkan, uji pH, uji berat jenis, dan uji viskositas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Metode ekstraksi yang digunakan adalah infundasi. Selanjutnya yaitu jenis preparasi. Yang pertama adalah alat, yaitu water bath, alat meserasi, rotasi evaporator, timbangan analitik, blender, foret, mixer, lumpang, stamper, corong kaca, batang pengaduk, plat kaca, cawan porselin, kaca objek, stopwatch, pipet tetes, spatula, pisau, sudip, pH universal, dan kertas saring. Bahan yang pertama adalah ekstrak daun jambu biji 70%, propilen glikol 3%, Na benzoat 0,02%, oil mentai secukupnya, sodium bikarbonat 0,5%, mentol 0,05%, dan yang terakhir yaitu aquades. Nah, jenis preparasi yang kedua yaitu rancangan awal, yang mana pada rancangan awal itu meliputi evaluasi formulasi dan pengolahan sampel. Jenis preparasi yang ketiga yaitu pembuatan ekstrak. Di sana ada penimbangan serbuk DPPH dan ekstrak etanol. Nah, jenis preparasi yang keempat adalah pembuatan sediaan gargarisma. Di sana terjadinya pencampuran ekstrak. Selanjutnya ada tahapan uji. Tahapan uji dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada uji organoleptis, dilakukan dengan menggunakan panca indera secara langsung yang meliputi warna, bau, bentuk, dan rasa. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Pada saat dilakukan uji organoleptis juga dilakukan uji homogenitas dengan cara mengamati sediaan pada gelas ukur apakah terdapat partikel-partikel yang belum tercampur. Yang ketiga yaitu ada uji pH. Diambil 10 ml sediaan dimasukkan dalam beker gelas, diukur pH larutan menggunakan pH meter. Dan yang keempat, uji volume terpindahkan. Ukur kembali 30 sediaan gargarisma yang sudah jadi menggunakan gelas ukur. Amati hasil dan hitung penyimpangan dan replikasi. Volume terpindahkan, volume awal dikurang volume akhir per volume awal dikali 100%. Nah, yang kelima ada uji berat jenis. Yang mana uji berat jenis ini merupakan penentuan berat jenis menggunakan piknometer dan dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius. Pengujian ini didasarkan pada perbandingan berat cairan di udara terhadap berat air dengan volume yang sama. Larutan sediaan kemudian dimasukkan ke dalam piknometer. Kelebihan zat uji dibuang, kemudian ditimbang. Besar berat jenis dapat dihitung menggunakan rumus Pi sama dengan M2 kurang M per M1 kurang M kali berat jenis air. Dapat kita ketahui bahwasanya M1 merupakan berat pikno tambah aquades, M2 berat pikno tambah larutan uji, dia merupakan berat pikno kosong. Nah, yang keenam ada uji viskositas. Uji viskositas merupakan pengukuran viskositas sediaan gargarisma yang dilakukan dengan menggunakan viskometer Ostwald pada suhu 25 derajat Celcius. Sediaan diukur sebanyak 5 mili sebagai sampel. Alat ditegakkan menggunakan statif
Lalu sampel dituangkan ke dalam alat. Selanjutnya dihisap menggunakan bola hisap pada pipa B sampai tanda batas. Kemudian sampel dibiarkan. Jadi selanjutnya ada formulasi sediaan Gargarisma ekstrak daun jambu biji. Nah, bahannya ada ekstrak daun jambu biji, formulasinya 70%, propilen glikol 3%, V per V. V per V ini merupakan persen volume per volume. Dan selanjutnya ada natrium benzoat 0,02%, B per V. B per V ini merupakan persen bobot per volume. Di bawahnya ada oleum mentai, QS atau secukupnya, sodium bikarbonat 0,5%, mentol ada 0,05% B per V, dan aquades ada AD 100 ml. Selanjutnya kesimpulan, ekstrak daun jambu biji memiliki aktivitas antibakteri sehingga dapat digunakan sebagai bahan aktif dalam sediaan Gargarisma. Gargarisma dapat digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri di rongga mulut. Oke, selanjutnya kesimpulan terakhir, dalam influenza daun jambu biji mengandung senyawa metabolit sekunder yaitu tanin. Tanin ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri karena bereaksi dengan dinding sel bakteri sehingga mengakibatkan denaturasi protein pada bakteri. Nah, influenza daun jambu biji ini memiliki potensi sebagai bahan aktif sediaan Gargarisma.